Selamat malam para penikmat kisah misteri. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, @podcast_i223, tempat di mana misteri, mitos, dan kisah nyata berkumpul dalam satu cerita. Dan kali ini kita akan mengajak kalian masuk ke sebuah wilayah yang jarang terdengar, tapi menyimpan getaran yang luar biasa kuat. Gunung itu bernama Bukit Tunggul. Sebuah nama yang terdengar sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Bukit Tunggul bukan hanya sebuah gunung biasa. Ia adalah sisa dari sesuatu yang sangat purba dan mungkin sangat gaib. Banyak yang bilang tempat ini dulunya adalah bagian dari Gunung Sunda Purba yang sangat besar. Tapi yang tersisa sekarang hanya tunggulnya. Dan konon, tunggul ini tidak kosong. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, kita mau menyapa kalian semua yang udah stay tune dari awal sampai sekarang. Selamat datang kembali di podcast EEI223. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir, selamat datang di podcast paling gelap dan bergaung dari balik kabut. Nama aku Diana. Dan gue Ican. Kita berdua akan jadi pemandu kalian malam ini menuju lorong-lorong waktu dan dimensi yang mungkin belum pernah kalian masuki. Kita udah bahas Gunung Salak, Burangrang, Tangkuban Parahu, dan sekarang waktunya kita membuka lembaran baru. Gunung yang kelihatannya sepi, tapi diam-diam punya aura, mengintimidasi. Betul. Dan banyak yang mungkin gak sadar Gunung Bukit Tunggul itu letaknya gak terlalu jauh dari keramaian Bandung. Tapi begitu lo masuk, atmosfernya beda. Beda banget, Bang. Beberapa warga lokal bahkan menyebutnya sebagai penjaga terakhir dari Gunung Tua. Mereka percaya bahwa tempat ini masih menyimpan sesuatu yang hidup. Dan gak sedikit juga pendaki yang mengaku merasa diamati saat berada di tengah jalur. Ada yang bilang hutan di sana seperti menelan suara, sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Dan malam ini kita nggak cuma bahas mitos. Kita bakal bawa cerita-cerita nyata dari para pendaki, warga lokal, dan juga pengalaman spiritual yang pernah terjadi di sana. Tapi tenang aja, semua ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru biar kita sama-sama belajar untuk menghargai alam dan segala misteri yang ada di dalamnya. Betul, karena kadang hal-hal yang tidak terlihat bukan berarti tidak nyata. Nah, sebelum masuk ke segmen pertama, kita mau ngucapin terima kasih buat semua pendengar setia yang udah like, komen, dan share podcast kita. Kalian luar biasa. Dan jangan lupa juga buat subscribe, karena kita akan terus bawa kisah-kisah dari pelosok Indonesia yang menyeramkan tapi bikin penasaran. Kalau kalian punya cerita pengalaman pribadi, terutama soal Gunung Bukit Tunggul atau gunung lainnya, bisa langsung kirim ke email kita ya. Bisa aja cerita kamu kita bacakan di episode berikutnya. Oke, rasanya jantung ini udah mulai deg-degan. Kamu juga ngerasa gak sih itu, Bang? Malam ini suasananya agak beda. Gue ngerasa kayak ada yang dengerin kita dari balik headset, tapi bukan dari dunia ini. Kita bercanda tapi juga gak bercanda ya guys. Oke, gak usah lama-lama lagi. Siapkan dirimu, turunkan volume lampu, dan biarkan imajinasi membawamu ke tengah hutan yang diam. Kita mulai dari asal-usul Gunung Bukit Tunggul. Din, kalau kita ngomongin Gunung Bukit Tunggul, yang pertama harus kita pahami adalah bahwa gunung ini dulunya bukan gunung kecil. Betul, Bang. Bukit Tunggul adalah sisa dari sebuah mahakarya alam, Gunung Sunda Purba, gunung raksasa yang dulu katanya menjulang ribuan meter lebih tinggi dari gunung-gunung sekarang. Dan konon, ribuan tahun lalu, terjadi letusan dahsyat yang bukan cuma mengubah bentuk tanah, tapi juga mengubah kehidupan banyak makhluk di sekitarnya. Banyak peneliti percaya letusan itu menyisakan dua bagian utama, Tangkuban Parahu di utara dan Bukit Tunggul ini di sisi selatan. Tapi yang bikin merinding, nama Tunggul itu bukan cuma sekadar nama. Tunggul itu artinya akar atau bagian bawah yang tersisa dari sesuatu yang telah ditebang atau hancur. Nah, dalam konteks mistis, banyak masyarakat adat percaya yang tersisa ini adalah penjaga. Penjaga yang tidak tampak oleh mata biasa. Dan mereka tidak suka diganggu. Makanya banyak yang bilang, Bukit Tunggul bukan hanya tempat, tapi juga makhluk. Gue pernah dengar
tempat ini masih menyimpan roh-roh penjaga tanah tua yang sudah ada bahkan sebelum manusia menghuni wilayah ini. Dan menariknya, warga adat dulu selalu melakukan ritual khusus sebelum memasuki hutan di sekitar Bukit Tunggul. Mereka tidak akan masuk sembarangan, apalagi bicara sembarangan. Mereka menyebutnya dengan istilah ngaweningkon, menenangkan batin, menyesuaikan niat sebelum memasuki wilayah yang dianggap. Ada cerita menarik juga, Bang. Konon, setelah letusan Gunung Sunda Purba, bukan hanya bentuk fisik yang berubah, tapi juga pintu-pintu antara dunia manusia dan alam halus ikut terbuka. Dan salah satu pintu itu diyakini berada di sekitar Bukit Tunggul, tepatnya di jalur tua yang sekarang tertutup oleh akar dan pohon tua. Aku pernah dengar juga ada satu jalur yang nggak bisa dipetakan secara GPS, tapi kalau kamu jalan dengan hati gelisah, kamu akan ditunjukkan jalan itu. Gilanya, Din, banyak orang yang nyasar di sana. Padahal mereka ngerasa jalannya lurus dan aman. Tapi tahu-tahu balik ke tempat yang sama berulang-ulang, kayak diputerin. Itu yang disebut warga dengan istilah dipinuhan, dikaburkan oleh penghuni gaib, dan hanya yang diizinkan yang bisa keluar. Wah, serem banget. Tapi dari sisi sejarah juga menarik, karena bukit ini menjadi tempat bersejarah bagi komunitas Sunda Wiwitan. Betul. Ada yang bilang, Bukit Tunggul adalah titik ritual tua dari para karuhun, atau leluhur pertama masyarakat Sunda. Bahkan sampai sekarang, tempat itu masih dianggap suci. Makanya nggak sembarangan pendaki bisa naik begitu aja. Harus tahu etika, harus tahu batasan. Dan paling penting, niatnya harus bersih. Dan kita sebagai pembawa cerita, tentu nggak pengen buat nakut-nakutin ya. Tapi buat mengingatkan, kalau alam ini punya tata caranya sendiri. Ngomong-ngomong soal makhluk penjaga, lo pernah dengar cerita tentang si penjaga bertanduk nggak? Pernah. Konon, itu adalah manifestasi dari energi alam purba. Dia muncul dalam mimpi beberapa warga, selalu berdiri di atas batu runcing, matanya merah menyala. Beberapa orang yang kesurupan setelah mendaki, katanya nyebut nama yang sama. Nama kuno yang nggak pernah diajarkan oleh siapa-siapa. Dan mereka semua bilang, dia bukan marah, tapi kecewa, karena tempatnya dianggap mainan. Wah, ini yang bikin merinding, karena ternyata Tunggul bukan cuma sisa gunung, tapi bisa jadi sisa amarah. Dan amarah itu kadang tersembunyi dalam kabut atau suara sunyi yang kita abaikan. Masih nyambung juga sama kepercayaan lama, di mana hutan-hutan tua itu jadi perpustakaan roh, yang diam tapi penuh memori. Dan jangan kaget ya, banyak warga yang nggak berani motong pohon tua di sekitar sana. Katanya, satu pohon bisa jadi rumah bagi lebih dari satu arwah leluhur. Dan bahkan ketika ada yang coba bersihkan jalur pendakian, beberapa pekerja sakit tanpa sebab. Ada yang kesurupan, ada yang demam berminggu-minggu. Itu sebabnya ada ritual nyawer keun, semacam izin lewat dalam bentuk doa dan sesaji kecil dari rokok, kopi, dan bunga 7 rupa. Sama seperti ritual sebelum memulai tarian di tanah adat. Karena gerakan pun bisa jadi bahasa yang disimak oleh roh di sekitar. Bang, kamu percaya nggak kalau ada bagian dari Bukit Tunggul yang nggak bisa difoto? Percaya. Soalnya gue sendiri pernah coba. Nggak bisa difoto pakai HP, padahal baterai penuh. Tapi begitu coba jepret, layar gelap. Dan ada pendaki yang bilang, setelah motret area tertentu, HP-nya rusak total. Tapi pas dicek teknisi, nggak ada yang rusak. Itu dia. Mungkin tempat itu sedang menutup dirinya dari dunia digital. Dan yang aku takjub, warga sekitar bisa hidup berdampingan dengan semua itu. Mereka nggak sombong, nggak serakah, cuma penuh hormat. Karena mereka tahu bukan mereka yang tinggal di sana, tapi mereka hanya numpang lewat di tempat para leluhur. Aku jadi sadar, kita ini kadang terlalu ingin menguasai, tapi lupa bahwa ada hal yang hanya bisa kita pahami lewat rasa. Nah, segmen pertama ini benar-benar jadi pengantar yang dalam ya. Kita udah bicara sejarah, mitos, dan sisi spiritual Gunung Bukit Tunggul. Dan nanti di segmen berikutnya, kita akan bahas kisah nyata orang-orang yang pernah hilang di gunung ini. Dan gak semuanya kembali dalam keadaan yang sama. Siapkan diri kalian, karena kisah selanjutnya bisa bikin kalian mikir 2 kali kalau diajak muncak ke Bukit Tunggul. Stay di sini terus,
di Apad Podcast AI2 Putri, karena misteri baru saja dimulai. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen yang banyak banget diminta, kisah-kisah nyata para pendaki yang hilang di Gunung Bukit Tunggul. Ini bukan cerita karangan ya, ini kisah nyata yang pernah tercatat dan jadi pembicaraan warga lokal maupun komunitas pendaki. Bener banget Bang, beberapa kisah ini bahkan sempat ramai di media sosial, terutama di forum-forum pendaki. Tapi, ada juga yang nggak pernah dipublikasikan, karena katanya terlalu menyeramkan dan bisa bikin orang kapok naik. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan itu adalah tentang 3 mahasiswa yang naik ke Bukit Tunggul tahun 20. Mereka hilang selama 3 hari, padahal katanya jalur mereka pendek dan familiar. Yang bikin merinding itu, mereka ditemukan di lokasi yang udah disisir berkali-kali sebelumnya. Tapi pas hari ketiga, tiba-tiba aja mereka ada di sana. Kayak muncul dari dimensi lain. Iya, dan katanya selama hilang mereka nggak merasa apa-apa. Mereka cuma jalan muter-muter dan merasa kayak sehari doang. Padahal dunia nyata udah 3 hari nyariin mereka. Dan itu bukan satu-satunya. Ada juga kisah dari seorang pendaki. Dia naik sendirian karena katanya pengen menenangkan diri, tapi malah hampir nggak kembali. Pendaki itu katanya tiba-tiba dengar suara gamelan dari tengah hutan. Pas dia ikutin, suasana berubah. Kabut turun, suara gamelan makin jelas. Tapi jalur pendakian malah hilang. Dia sampai ketemu sesosok kakek tua pakai pakaian adat Sunda. Serem banget. Dan menurut cerita, si kakek itu cuma bilang, "Kamu bukan bagian dari sini, pulanglah." Dan anehnya, setelah itu dia langsung nemuin jalan turun. Yang bikin bulu kuduk berdiri itu ya, beberapa warga sekitar juga cerita hal yang mirip. Kadang kalau malam Jumat Kliwon, mereka dengar suara angklung atau gamelan dari arah hutan. Ada juga kisah rombongan dari Jakarta yang camping di atas, tapi malamnya mereka kehilangan 1 orang. Anehnya, temannya itu ditemukan seminggu kemudian di kaki gunung, tapi dalam kondisi bingung dan ngomong sendiri. Dia cuma bilang aku dibawa ke tempat lain, aku nggak tahu itu dunia apa. Mereka coba hipnoterapi dan hasilnya, katanya dia sempat masuk ke dunia gaib yang dijaga oleh penunggu. Penunggu? Kayak makhluk halus yang jadi penjaga lokasi suci gitu? Sakral. Jadi ada entitas-entitas yang nggak suka wilayahnya diganggu. Mirip kayak teori segitiga gaib ya. Orang bisa hilang tiba-tiba, waktu terasa beda, dan kalau nggak diizinkan balik, bisa selamanya tersesat. Betul. Bahkan beberapa pendaki bilang mereka sempat ngelihat bayangan hitam yang mengawasi dari jauh. Nggak ganggu tapi cukup bikin mental goyah. Pernah juga ada cerita tentang pendaki cewek yang kerasukan. Dia teriak-teriak di tengah hutan, suaranya berat banget, padahal dia cewek kecil. Katanya sih, itu karena dia buang air kecil sembarangan di dekat pohon besar yang dianggap keramat. Yah, pelajaran banget tuh. Hormati alam, jaga etika dimanapun, apalagi di tempat yang disucikan masyarakat sekitar. Bener, Bukit Tunggul ini bukan cuma tempat alam yang indah, tapi juga punya aura yang kuat dan dipercaya sebagai pintu ke dunia lain. Dan semua kisah ini baru sebagian kecil loh. Masih banyak kisah lain yang nggak kalah serem dan misterius. Kita bakal lanjut ngebahasnya di bagian berikutnya. Kita lanjut ke cerita dari komunitas pendaki Bandung. Salah satu anggotanya bilang, mereka pernah lihat barisan manusia turun gunung malam-malam, tapi nggak ada suara langkah kaki. Aku merinding dengernya. Maksudnya kayak makhluk-makhluk itu bergerak kayak manusia tapi nggak nginjek tanah? Iya. Mereka jalan lurus berjejer, tapi waktu disenterin hilang semua. Kayak cuman bayangan atau mungkin pantulan dimensi lain. Dan anehnya, setelah itu salah satu anggota rombongan demam tinggi dan katanya selalu mimpi bertemu perempuan tua berbaju putih yang manggil-manggil dari balik kabut. Cerita seperti ini sering muncul ya. Bahkan ada warga yang bilang, kalau kamu mendaki Bukit Tunggul, jangan pernah menjawab kalau dipanggil namamu dari semak-semak. Karena bisa jadi yang manggil bukan manusia, bisa benar-benar nyeret kamu ke dunia mereka. Betul. Dan ada satu cerita yang nggak bisa aku lupakan. Pendaki bernama sebut saja Dani sempat dikabarkan hilang selama 2 malam.
Pas dia ditemukan, dia duduk kaku di atas batu besar, tatapannya kosong. Dan dia nggak bisa ngomong sama sekali sampai seminggu setelahnya kan? Ya, dan pas udah bisa ngomong, katanya dia dibawa menghadap ratu hutan. Tapi nggak jelas siapa atau apa itu. Banyak yang menduga itu entitas penjaga hutan. Beberapa dukun bilang, Bukit Tunggul memang dijaga oleh makhluk tua yang bisa mengaburkan batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Gue juga pernah dengar cerita dari warga kampung Cikoneng. Mereka pernah nemuin sesajen modern di jalur pendakian. Bukan sesajen biasa, tapi kayak persembahan pemanggil. Wah, itu bahaya sih. Kalau orang sembarangan manggil tanpa izin atau maksud, bisa kacau. Apalagi kalau niatnya buat uji nyali atau konten. Pernah ada YouTuber yang nyoba ngecamp sendiri buat konten horor. Tapi hasilnya, dia dijemput tim SAR karena hilang sinyal dan kedengeran teriak-teriak di malam hari. Padahal teman-teman YouTubernya nunggu di bawah. Dan bilang, sebelum naik dia sempat sompral ngomong, kalau ada penunggunya, ayo muncul sekalian. Itulah, Bukit Tunggul ini bukan tempat buat ngetes keberanian, tapi tempat yang harus dihormati. Kalau nggak, bisa-bisa kita yang jadi bagian dari cerita berikutnya. Dan semua kisah ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi justru jadi pengingat bahwa setiap tempat punya aturan tak kasat mata. Hormati, jaga sikap, dan jangan sombong. Benar, karena banyak banget yang udah ngalamin kejadian aneh, dari halusinasi sampai kerasukan. Bahkan GPS pun sering ngaco di sekitaran puncak. Bener, beberapa pendaki bilang mereka udah jalan 20 menit ke arah turun, tapi malah balik lagi ke tempat mereka mulai. Kayak muter di tempat yang sama berjam-jam. Dan menurut warga, itu yang disebut dipingit. Artinya belum diizinkan turun. Harus ada yang bantu dari luar, doa atau semacamnya. Serem ya, tapi juga bikin kita makin sadar bahwa alam punya sisi gaib yang nggak semua orang bisa lihat. Di segmen selanjutnya, kita bakal masuk ke sisi spiritual dan mitos lokal tentang siapa sebenarnya penghuni gaib Bukit Tunggul. Kita udah masuk ke segmen yang paling banyak ditunggu-tunggu nih. Sekarang kita bakal bahas makhluk-makhluk penjaga yang dipercaya menghuni Bukit Tunggul. Bener banget. Dan ini bukan cerita sembarangan, karena banyak yang datang langsung dari warga adat dan orang-orang yang udah lama tinggal di sekitar kawasan gunung ini. Kamu pernah dengar tentang si penjaga raksasa yang katanya tinggal di pohon tua dekat jalur pendakian arah barat? Pernah. Katanya itu bukan makhluk biasa. Bentuknya gede banget, setinggi pohon, matanya merah, dan hanya muncul kalau ada orang yang melanggar pantangan. Pantangannya tuh banyak ya. Salah satunya jangan buang air sembarangan, apalagi di dekat batu besar yang ditandai dengan kain putih. Nah, ini juga dikuatin sama cerita dari sebut saja Mang Ikin, sesepuh kampung Citalaga. Beliau bilang pernah lihat pendaki kerasukan karena tanpa sengaja duduk di atas batu singgasana. Serem sih, karena begitu masuk ke tubuhnya, suaranya berubah. Berat banget dan matanya kayak bukan mata manusia. Ganas. Pendaki itu baru sadar setelah dibacain doa dan dikasih air dari sumber mata air keramat. Dan katanya, makhluk itu bilang, "Tempatku, jangan kau injak." Itu ngasih pesan jelas banget ya, bahwa ada wilayah yang gak boleh sembarangan diinjak. Dan itu baru satu cerita. Ada juga kisah tentang sosok perempuan yang sering muncul saat kabut mulai turun. Namanya dikenal warga sebagai Nyai Kasepuhan. Iya, warga percaya kalau Nyai ini dulunya penunggu hutan sejak zaman kerajaan. Beliau bukan makhluk jahat, tapi bisa sangat marah kalau diganggu. Ada satu cerita, malam Jumat, ada 2 pendaki dengar suara gamelan dari tengah hutan. Mereka ikuti suara itu sampai nyasar, dan pagi-paginya ditemukan oleh tim pencari dengan badan penuh luka gores. Waktu ditanya, mereka jawabnya cuma, "Kami diundang ke pesta Nyai." Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Cerita mistis lainnya datang dari kawasan air terjun kecil di lereng utara. Di sana, warga sering lihat sosok hitam tinggi besar berdiri diam memandangi aliran air. Makhluk itu disebut Sura Ireng, dipercaya sebagai penjaga jalur air. Dia nggak suka kalau ada orang yang mandi atau bersih-bersih dengan sabun di sana. Satu kejadian aneh, ada rombongan yang coba mandi pagi di sana. Setelahnya, salah satu dari mereka jatuh sakit misterius.
seperti tubuhnya kedinginan terus, meskipun hari panas. Terus-terusan menggigil, sampai akhirnya didoakan oleh juru kunci lokal. Setelah itu baru pulih. Warga juga percaya kalau di sekitar Bukit Tunggul ada makhluk-makhluk pengelabuan waktu. Makhluk ini bisa bikin kita merasa jalan 5 menit, padahal udah berjam-jam muter di tempat yang sama. Itu juga yang bikin sinyal GPS sering ngaco. Kompas pun bisa tiba-tiba muter sendiri tanpa arah. Selain itu, ada juga sosok anak kecil yang sering muncul di pos bayangan. Konon katanya dia korban pendaki zaman dulu yang hilang dan belum pernah ditemukan. Tapi yang bikin ngeri, sosok anak itu suka ngikut ke tenda pendaki dan main-mainin barang kayak kompor atau resleting. Waktu disenterin, dia langsung hilang. Tapi aroma tanah basah dan dupa langsung kecium kuat. Warga bilang jangan pernah kasih makan ke anak itu, karena kalau udah dikasih, dia akan terus ikut sampai pendaki pulang. Ada satu cerita warga yang katanya anaknya pulang dari pendakian dan tiap malam selalu ngobrol sendiri. Ngobrolnya tuh pakai bahasa Sunda halus, kayak ngomong sama orang tua. Padahal anak itu baru SMP. Waktu ditanya, dia cuma jawab, itu temanku yang di gunung. Malam-malam, ibunya juga pernah lihat bayangan kecil duduk di ujung ranjang, nggak bergerak. Warga pun akhirnya ngadain ritual khusus untuk melepas teman anak itu kembali ke tempat asalnya. Ada juga kisah yang lebih mistis. Seorang fotografer alam pernah ngambil gambar di lereng timur. Tapi pas dicek, di hasil foto ada siluet wajah besar di balik kabut. Padahal saat diambil dia sendirian. Tapi kamera berhasil menangkap sesuatu yang seharusnya nggak ada. Dia sempat upload fotonya ke media sosial, tapi malamnya langsung kena mimpi buruk terus-menerus. Akhirnya fotonya dihapus dan minta maaf ke alam. Waktu cerita ini sampai ke warga, mereka bilang, wajah itu adalah penjaga gerbang langit. Sosok yang sangat sakral dan nggak boleh sembarangan direkam. Di balik semua ini, kehadiran makhluk-makhluk tersebut bukan untuk nakutin, tapi lebih sebagai bentuk penjagaan terhadap kesucian tempat itu. Benar, banyak yang bilang, kalau kamu datang dengan hati bersih dan niat baik, mereka nggak akan ganggu. Bahkan bisa jadi kamu dilindungi. Tapi kalau kamu sompral, buang sampah sembarangan, atau coba uji nyali, ya siap-siap aja disambut. Semua cerita ini jadi pelajaran ya, bahwa gunung bukan cuma soal fisik dan keindahan, tapi juga soal adab dan penghormatan pada yang tak terlihat. Dan warga lokal punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Mereka bukan cuma saksi, tapi juga jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Itulah kenapa sebelum mendaki Bukit Tunggul, banyak yang datang dulu ke rumah sesepuh, minta izin bawa doa. Sebuah bentuk penghormatan yang kadang udah dilupain sama generasi sekarang. Setuju. Jadi kalau teman-teman pendengar pengen coba naik ke Bukit Tunggul, pastikan niatnya benar dan hati-hati dalam setiap langkah. Karena kamu gak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikanmu dari balik kabut. Din, kamu pernah dengar nggak sih soal batu berbentuk mata yang katanya ada di jalur pendakian Bukit Tunggul? Batu mata? Wah, belum tuh. Maksudnya bentuknya kayak bola mata manusia gitu? Iya, katanya sih warga lokal menyebutnya panonon lembur, semacam simbol pengawas alam. Banyak yang percaya kalau itu mata makhluk gaib yang menjaga kawasan. Aduh, merinding. Jadi itu bukan sekadar batu biasa ya? Enggak, bahkan katanya kalau ada pendaki yang iseng foto dan ngeledek batu itu sering alami kejadian aneh. Salah satunya jalan jadi kabur atau kesasar padahal jalur jelas. Mirip efek disorientasi ya. Tapi kalau dikaitin ke mitos, itu semacam peringatan gaib. Nah, selain batu mata, ada juga satu pohon besar yang tumbuh sendiri di tengah area kosong. Pendaki menyebutnya pohon tunggul berkah. Pohon tunggul? Wah, pasti ada kaitannya sama nama gunung ini, Bukit Tunggul. Betul. Warga percaya itu sisa dari batang gunung Sunda Purba yang terpotong. Dan uniknya, pohon ini selalu hijau, meski sekitarannya gersang. Mistis banget. Ada cerita nggak dari pendaki yang pernah interaksi langsung dengan pohon itu? Banyak, Din. Salah satunya pernah naruh sesajen kecil sebagai bentuk permisi. Malamnya mimpi ketemu kakek berjubah putih. Dikasih pesan supaya nggak sembarangan bicara di gunung. Wah, ini seperti penjaga wilayah ya?
menjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Tepat banget. Dan bicara soal simbol, ada juga mitos soal lingkaran batu di jalur utara. Dipercaya sebagai lingkar pemanggil untuk ritual zaman dulu. Lingkar pemanggil? Serem juga. Biasanya buat apa? Konon, untuk ritual minta hujan atau memohon petunjuk. Tapi sekarang jadi area yang dihindari karena banyak pendaki yang ngerasa diawasi di saat lewat situ. Kita bisa lihat bagaimana simbol-simbol ini masih hidup di pikiran warga dan pendaki. Seolah-olah alam masih berkomunikasi lewat mereka. Benar. Ada juga benda misterius lain. Batu pipi kecil yang muncul sendiri di tenda pendaki. Disebut batu uji niat. Wah, ini menarik. Uji niat maksudnya? Kalau pendaki bawa niat buruk, misalnya sombong atau niat jahat, katanya batu itu akan bikin tenda mereka bocor atau suhu mendadak dingin ekstrem. Tanda alam untuk menegur secara halus, ya, supaya kita lebih rendah hati. Dan yang anehnya, setelah batu itu ditemukan, biasanya pendaki akan bermimpi dihampiri sosok misterius. Entah kakek, perempuan tua, atau bahkan binatang aneh. Jadi semacam ujian, tapi lewat mimpi. Alam mencoba bicara lewat alam bawah sadar. Iya. Makanya ada istilah dari warga sekitar, lamun hayang naik, kudu lempeng niatna. Kalau mau naik, harus lurus niatnya. Kalimat itu dalam banget ya, Bang. Bukan cuma naik gunung secara fisik, tapi juga spiritual. Nah, kalau ngomongin simbol, ada satu lagi yang cukup bikin bulu kuduk berdiri, lukisan di bebatuan yang muncul tiba-tiba. Lukisan? Maksudnya ada gambaran di batu yang sebelumnya polos? Betul. Beberapa pendaki mengaku melihat guratan seperti wajah atau tangan di batu besar, padahal sebelumnya nggak ada. Serem juga ya, seolah-olah ada energi yang ingin menampakkan eksistensinya. Dan yang paling terkenal, simbol mirip Trisula yang terukir samar di salah satu batu dekat pos. Katanya itu lambang penjaga 3 alam. 3 alam? Wah, ini kental banget unsur spiritualnya. Dunia nyata, dunia halus, dan dunia atas? Tepat. Dan orang tua di sekitar Cisarua menyebutnya Tatar Tilu. Jika pendaki tak menghormati salah satu bisa celaka. Jadi kayak rambu-rambu gaib. Nggak kelihatan, tapi fungsinya sangat nyata bagi yang percaya. Nah, ini yang penting. Bukit Tunggul bukan cuma tempat pendakian, tapi juga tempat bertemu dengan yang tak kasat mata. Aku ingat satu cerita, ada pendaki yang nemu boneka kecil berwarna hitam, tanpa mata, di sela akar pohon. Katanya itu jimat pelindung kampung dulu yang hilang. Iya, itu dikenal dengan istilah boneka mata bisu. Banyak warga bilang itu peninggalan orang tua zaman dulu untuk menolak bala. Dan ketika boneka itu disentuh sembarangan, katanya si pendaki langsung jatuh demam tinggi selama 3 hari tanpa sebab. Makanya warga sering ingetin, sing ulah sok asal leungyeun. Jangan sembarangan tangan, karena apapun yang ada di hutan punya tuannya sendiri. Pelajaran banget ya. Bahkan benda sekecil batu atau boneka bisa jadi pengingat bahwa alam punya caranya sendiri menjaga keseimbangannya. Dan disinilah pentingnya mengenal simbol, mitos, dan benda-benda mistis. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihargai. Setuju. Semakin kita menghormati yang tak terlihat, semakin aman perjalanan kita. Bukit Tunggul bukan sekadar bukit, tapi gerbang menuju hikmah dan kebijaksanaan alam. Din, kita tadi bahas benda-benda mistis. Tapi banyak yang belum tahu kalau ada titik-titik tertentu di Bukit Tunggul yang dianggap keramat banget. Betul. Bahkan beberapa spot itu nggak boleh sembarang orang datangi. Ada larangan tak tertulis yang cuma diketahui para tetua kampung. Salah satu yang paling sering disebut itu Batu Tunggul 1. Katanya itu bekas tempat meditasi seorang resi sakti. Iya, warga menyebutnya Batu Pusar Bumi. Letaknya agak tersembunyi di balik rimbun pohon, dan aura tempat itu bikin merinding meski siang hari. Dan konon di sanalah banyak ritual dulu dilakukan. Mulai dari puasa mutih, semedi, sampai posisi ngelmu kabuyutan. Kalau kita tanya ke juru kunci lokal, mereka bakal cerita soal malam-malam tertentu di mana bunyi gamelan terdengar samar dari tengah hutan. Wah, gue ngebayanginnya aja udah deg-degan.
Gamelan di tengah hutan tanpa ada manusia di sana. Itu dipercaya sebagai prosesi gaib dari makhluk penjaga. Biasanya terdengar menjelang malam Jumat Kliwon atau saat bulan purnama. Ada juga cerita tentang sebuah pohon besar yang katanya nggak boleh disentuh. Apa itu masih ada? Masih, pohon hanjuang tua. Dikelilingi batu kecil seperti altar. Warga bilang itu tempat tinggal penunggu wanita berambut putih panjang. Dan kalau ada yang iseng foto tanpa izin, bisa-bisa kameranya rusak atau hasilnya ada bonus makhluk lain. Betul. Ada satu pendaki yang dulu bawa kamera digital, semua fotonya blank putih, kecuali satu yang menampilkan bayangan wanita di belakangnya. Seremnya tuh bukan cuma karena visual, tapi perasaan tempat itu kayak memperhatikan kita. Karena menurut warga, hutan di Bukit Tunggul ini hidup. Dia bisa menilai siapa yang datang dengan niat baik dan siapa yang sombong. Makanya banyak larangan tak tertulis ya. Kayak nggak boleh berbicara sembarangan, nggak boleh buang air seenaknya. Bener, termasuk juga larangan tertawa berlebihan di sekitar pohon kembar yang ada di jalur lama. Itu dianggap bisa mengundang penghuni tak kasat mata. Ada juga larangan untuk menyebut nama binatang tertentu, kayak ular atau harimau. Katanya itu bisa memancing energi mereka muncul. Ya, dan katanya bukan cuma energi. Kadang sosok itu benar-benar muncul dalam bentuk bayangan atau hembusan angin dingin. Jadi di Bukit Tunggul itu semacam kode etik spiritual yang wajib dipatuhi ya? Bukan cuma wajib, tapi juga jadi bentuk penghormatan kepada leluhur dan makhluk yang menjaga alam ini. Gue pernah dengar juga tentang satu tempat di lereng timur, katanya sering dijadikan lokasi ritual tolak bala. Bener nggak, Din? Bener banget. Lokasinya nggak jauh dari jalur air kecil yang disebut Cipakuan. Biasanya warga datang malam-malam, diam-diam, bawa sesajen. Dan tempat itu cuma bisa dijangkau saat kabut turun ya. Karena kalau cerah, jalurnya kayak tertutup. Itu anehnya. Seolah-olah alam menyembunyikan sendiri lokasi keramatnya. Banyak pendaki bahkan nggak sadar mereka sudah melintas tempat itu. Ngomong-ngomong soal ritual, pernah ada kabar kalau dulu di tahun 80-an sempat ada prosesi besar oleh kelompok spiritualis. Iya, warga bilang itu semacam penguncian energi gaib agar tidak mengganggu masyarakat, karena sempat terjadi hal aneh berturut-turut. Kayak kebakaran tanpa sebab, pendaki yang menghilang, dan munculnya makhluk besar yang disebut mirip macan putih. Macan putih itu dipercaya sebagai penjaga gerbang gaib. Dia nggak jahat, tapi akan muncul kalau ada manusia yang melanggar batas. Makanya banyak yang bilang, Bukit Tunggul bukan sekadar gunung, tapi semacam pintu spiritual ke dimensi lain. Dan gerbang itu nggak bisa dibuka sembarangan. Harus dengan ritual khusus dan izin leluhur. Iya, bahkan ada kisah dari seorang pemuda yang mencoba menggali ilmu di sana, tapi justru kesurupan selama 3 hari. Waktu sadar, dia katanya bisa berbahasa Sunda kuno dan menyebutkan nama-nama makhluk yang nggak dikenal siapapun. Seremnya lagi, salah satu nama yang dia sebut sama dengan nama yang tertulis di batu nisan tua yang ada di sekitar puncak. Dan batu nisan itu, bahkan warga lokal nggak tahu siapa yang dikuburkan di sana. Jadi bisa dibilang, larangan-larangan itu bukan cuma mitos, tapi semacam batasan yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Dan kalau sampai dilanggar, ya seperti yang kita bahas, bisa berakibat fatal. Bukan karena tempatnya jahat, tapi karena manusia yang angkuh. Itulah kenapa makin kita gali, makin terasa bahwa Bukit Tunggul ini menyimpan lapisan sejarah, mitos, dan energi spiritual yang dalam. Dan jejak-jejak ritual yang masih tersisa, seperti meninggalkan pesan, hormati alam, maka kamu akan selamat. Gua ngerasa segmen kali ini tuh bukan cuma horor tapi juga reflektif ya. Kita kayak diingatkan untuk hidup selaras. Setuju, Bang. Dan buat kalian yang mungkin penasaran atau tertarik datang ke Bukit Tunggul, jangan cuma siap fisik, tapi juga hati. Kita udah bahas soal jejak ritual dan larangan. Sekarang kita masuk ke topik yang banyak banget ditunggu, tempat-tempat paling angker di Bukit Tunggul. Yes, tempat-tempat yang katanya bikin bulu kuduk merinding bahkan sebelum menginjak tanahnya. Dan semua ini berdasarkan kisah nyata dari para pendaki juga. Yang pertama, spot paling terkenal, Hutan Cemara Hitam.
Namanya emang nggak asing buat pendaki lokal. Aku pernah dengar cerita soal pendaki yang masuk ke hutan cemara hitam jam 3 sore. Tapi begitu keluar, langit udah gelap total. Padahal waktu tempuhnya nggak sampai 15 menit loh. Itu yang aneh. Banyak yang bilang waktu bisa terasa melambat atau bahkan terhenti di dalam area itu. Kayak dimensi lain. Ada juga kesaksian dari orang yang melihat sosok perempuan berkebaya di antara pepohonan, berjalan tanpa suara. Dan ketika diikuti, sosok itu menghilang begitu aja. Cuma ninggalin bau melayat yang menusuk hidung. Sering juga disebut-sebut ada bayangan hitam yang mengikuti dari belakang. Bukan satu, tapi lebih dari satu. Dan kalau kita berhenti, langkah kaki itu juga berhenti. Kalau kita lari, mereka juga lari. Gila, serem banget. Lanjut ke tempat angker kedua, Simpang 3 Batu Besar. Nah, ini titik yang sering dianggap sebagai jalur pemisah antara dunia nyata dan gaib. Ada batu besar yang bentuknya kayak kepala. Pendaki pernah cerita, waktu dia lewat sana, tiba-tiba semua suara alam hilang. Nggak ada angin, nggak ada burung, hening total. Itu biasanya pertanda sesuatu nggak normal. Hening yang nggak wajar itu bikin mental runtuh seketika. Pendaki yang sama juga ngaku sempat mendengar suara orang berteriak dari kejauhan. Tapi suara itu kayak menggema di kepala. Beberapa orang juga kesulitan menemukan arah saat lewat titik ini, walau udah pakai GPS. Iya, kompas muter-muter, arah mata angin kacau. Padahal cuma berjarak beberapa meter dari jalur utama. Tempat ketiga, Danau Mati. Katanya danau ini kadang muncul, kadang enggak. Bener, bahkan warga lokal menyebutnya Danau Jin, karena seringkali mereka melihat bayangan-bayangan yang seperti sedang mandi di sana. Tapi ketika didekati, airnya kering. Bekas air pun nggak ada. Seolah danau itu cuma fatamorgana. Dan yang paling menyeramkan, ada yang melihat bayangan duduk di tengah danau dengan tangan panjang, seperti menunggu. Tempat keempat yang nggak kalah serem, pohon besar di jalur patah arang. Pendaki menyebutnya pohon bisu. Kenapa disebut gitu, Bang? Karena siapapun yang lewat situ katanya nggak boleh ngomong. Kalau ada yang buka mulut, pasti kesasar atau diganggu. Pendaki pernah cerita, waktu temannya nyeletuk di situ, tiba-tiba suara orang ketawa kedengaran dari balik semak. Suaranya kayak bocah. Tapi pas dicari, nggak ada siapapun. Cuma jejak kaki kecil-kecil yang muncul di tanah basah, padahal nggak hujan. Astaga, serem banget. Lanjut ke tempat kelima, Batu Tangisan. Ini batu yang konon pernah dijadikan tempat pertapaan. Tapi ada cerita tragis di baliknya. Seorang kakek konon meninggal di sana dalam posisi bersila. Banyak pendaki yang bilang mereka mendengar suara tangisan laki-laki dari balik batu itu. Dan saat mereka mendekat, suara itu menghilang. Tapi mata mereka tiba-tiba berat. Beberapa bahkan bilang sempat ketiduran selama berjam-jam di sana. Bayangkan ketiduran di tempat angker kayak gitu. Bangun-bangun malam hari, sendirian, di tengah hutan. Ada juga cerita soal batu merah menyala, tempat yang katanya nggak boleh disentuh. Soalnya kalau disentuh, batu itu akan ikut kita. Dalam arti, arwah yang menjaga batu itu akan menempel dan ngikutin sampai rumah. Ada pendaki yang ngotot megang batunya, dan setelah turun, rumahnya kayak dihantui. Suara ketukan tengah malam, cermin pecah sendiri, lampu mati nyala tanpa sebab. Tempat terakhir yang paling bikin aku merinding, kawasan kabut abadi. Katanya kabut di sana nggak pernah hilang. Bahkan pas siang bolong, tebalnya kabut bisa bikin orang nggak sadar udah muter-muter di tempat yang sama. Beberapa pendaki bahkan bilang mereka merasa dituntun oleh suara yang familiar. Suara orang tua mereka atau pasangan. Padahal itu suara yang nggak mungkin ada di sana. Tapi mereka benar-benar percaya dan ngikutin suara itu ke dalam kabut. Dan ujung-ujungnya mereka tersesat. Ada yang sampai hilang 2 hari dan baru ditemukan dalam kondisi linglung total. Bukit Tunggul jelas bukan tempat biasa. Ada terlalu banyak energi, baik yang pernah hidup maupun yang masih bersemayam di sana. Tempat-tempat angker itu jadi semacam pengingat bahwa di alam liar kita nggak pernah benar-benar sendiri. Din, setelah ngobrolin semua tadi,
Dari sejarah meletusnya Gunung Sunda Purba sampai tempat-tempat paling angker, gue ngerasa gunung ini bukan cuma alam biasa ya. Bener banget bang. Gunung Bukit Tunggul itu kayak punya jiwa. Setiap sudutnya menyimpan cerita, entah itu yang pernah terucap atau yang sengaja disembunyikan. Dan makin kita gali, makin kita sadar bahwa alam itu bukan cuma soal pemandangan indah, tapi juga tentang energi, tentang warisan yang hidup di balik batu dan kabut. Setuju. Kadang gue mikir cerita-cerita mistis itu bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai pengingat kalau manusia itu tamu di tempat-tempat seperti ini. Tamu yang harus tahu diri. Nggak semua tempat bisa kita perlakukan sembarangan, apalagi tempat yang punya nilai sakral kayak Bukit Tunggul. Bahkan warga sekitar pun yang tinggal bertahun-tahun di sana tetap menjaga adat, nggak sembarangan masuk ke titik-titik tertentu. Itu yang gue salut. Mereka lebih percaya pada rasa dibanding logika. Kalau merasa nggak enak, mereka berhenti, nggak maksa. Itu bentuk kearifan lokal yang jarang kita temui sekarang. Dan itu yang sering dilanggar sama pendaki-pendaki zaman sekarang. Datang hanya buat konten, bukan buat merasakan kehadiran alam. Makanya banyak kejadian aneh, hilang, kesurupan, ketemu makhluk, karena mereka nggak salam dulu ke penunggu tempat. Mitos dan pantangan itu kan sebenarnya batas tak tertulis, tapi sering dianggap remeh. Padahal justru di situ letak pelajaran pentingnya, bahwa kita butuh rendah hati di hadapan alam, karena ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Gunung Bukit Tunggul bukan sekadar puncak untuk ditaklukkan, tapi ruang spiritual. Tempat untuk mendengar suara yang nggak bisa kita dengar di kota. Mungkin itu sebabnya banyak orang yang bilang, pulang dari sana mereka berubah. Ada yang lebih tenang, ada yang justru dihantui rasa bersalah. Karena alam itu memantulkan isi hati kita. Kalau kita datang dengan niat baik, mungkin pulangnya juga akan dapat kebaikan. Tapi kalau kita datang dengan sombong, ya bisa jadi kita nggak pulang sama sekali. Atau pulang dalam keadaan bukan seperti saat berangkat. Serem tapi masuk akal. Dan menurutku, cerita-cerita ini bukan buat melarang kita menjelajah, tapi ngajarin kita untuk lebih peka. Betul. Alam itu guru yang diam, tapi ketika dia bicara, kita harus siap mendengar, meski lewat cara yang nggak biasa. Buat sobat pendengar Atat Podcast AI23, terima kasih udah nemenin perjalanan panjang kita malam ini. Dari sejarah, mitos, sampai kisah nyata yang bikin merinding. Semoga yang kita obrolin malam ini bukan sekadar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran tentang menghormati alam, menghargai budaya, dan menjaga batas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita @podcastoa, biar makin banyak yang denger dan nggak asal masuk hutan tanpa tahu sejarahnya.